Shalom saudara, selamat pagi. Ada sukacita dari Tuhan? Boleh sapa kanan kiri, Tuhan memberkati. Oke, baik, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap di dalam Tuhan, untuk kita bisa menyambut hari ini, mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cintamu kepada kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu buat cintamu Tuhan. Roh Kudus, amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Engkau, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau yang ku penuh, Kau terutama di hidupku. Katakan lebih lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh Kudus hadir di sini. Kudus manis dan amin Yesus, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus,
teduhkan hati kami dalam Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah amin lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau selalu tambah di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Jemaat memuji nama Tuhan. Lebih lagi urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah lebih lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya buat cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami persilakan Pendeta Yanus untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kembali pagi hari ini kami meneduhkan hati kami. Kami merasakan sapaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyambut kami, Engkau mendekap kami, dan kami merasakan indahnya Tuhan, persekutuan yang manis denganmu. Itu sebab Tuhan pagi hari ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapat sentuhan Tuhan, dan kami boleh berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon kehadiran-Mu yang ada tengah-tengah kami akan memberikan kekuatan
kekuatan dalam hidup kami. Dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin membesarkan Engkau. Engkau memakai setiap kami. Sehingga kami boleh tetap, Tuhan, boleh meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu yang paling utama dalam hidup ini. Terima kasih, kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap yang percaya katakan amin. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Oleh kalau begitu kami undang untuk bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan lebih lagi. Bahwa Yesus ada di tempat ini ya. Oke, terima kasih. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, ada sukacita ya di sini ya. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus hadir di sini. Roh Tuhan menyala-nyala. Nah, nanti apabila saya bernyanyi di refnya, Bapak Ibu boleh mengikuti gerakannya ya. Soraklah haleluya, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kemudian kita lambaikan tangan untuk Roh Kudus yang ada di surga. Oke? Amin. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
tercurah di tempat ini. Boleh sapa kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan, kamu dikasihi Tuhan luar biasa. Oke, masih ada sukacita? Amin, haleluya. Kita pujikan pujian ini lebih lagi untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kabarnya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah di umatnya, nyata kuasanya. Semua tangan memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urap di umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urap di umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya Tuhan. Nyata kuasanya. Beri sorak-sorai puji Tuhan, kemuliaan luar biasa. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita siapkan untuk Roh Kudus berkuasa penuh di dalam hati kita. Amin.
Kami undang untuk berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu hatiku. Untuk jamahan-Mu terserah penuh. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, altar-Mu menyembah-Mu sekali lagi. Di altar-Mu menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Untuk hamba yang menyampaikan firman, kami persilahkan untuk ke atas mimbar. Oh Yesus. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam hidup kita masing-masing. Dia yang mengambil alih seluruh hidup, hati dan pikiran kita. Kami datang ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keberadaan kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan yang lembut, dan biarlah kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Kami persilahkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kami, untuk menegur kami, untuk mengingatkan kami, untuk mengajar kami pada jalan yang benar, dan mendewasakan hidup rohani kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami panjatkan doa ini. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Amin. Puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara masih dalam rangkaian kita belajar tentang Roh Kudus. Apa arti Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Selama beberapa minggu ini kita sudah membahasnya. Tetapi saya ingin jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita. Jangan sampai Roh Kudus itu padam
dalam hidup saudara dan saya. 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Tetapi Roh Kudus yang sama itu masih terus bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Amin? Saudara percayakan hal ini. Saudara, hari ini kita mau belajar, kalau Roh Kudus itu tidak berkarya, alias tidak kita izinkan untuk bekerja dalam hidup kita, apa akibatnya? Kita akan melihat dari sisi yang lain. Kalau Roh Kudus tidak kita izinkan bekerja dalam hidup kita, maka akibatnya adalah roh itu bisa padam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal jangan padamkan roh itu. 1 Tesalonika 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Saudara, ini nasihat Paulus yang sebelum dia mengakhiri suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Ini adalah sebuah surat cinta yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang pernah dilayaninya sebelumnya. Nah, saudara perlu tahu latar belakang kota Tesalonika ini seperti apa. Kota ini adalah merupakan kota yang cukup besar dan menjadi ibu kota dari kerajaan Romawi pada saat itu. Dia ada di sebuah provinsi yang bernama Makedonia di Yunani. Nah, sebagian besar penduduknya, bahkan boleh dikatakan hampir seluruhnya, mereka adalah penyembah berhala. Tetapi ketika Rasul Paulus tiba di kota itu, dia mulai memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan yang melalui Tuhan Yesus. Dan saat itu ada beberapa orang yang mulai percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini semakin hari semakin banyak. Dan akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas, sebuah gereja. Disitulah orang-orang Kristen yang pertama ada di kota Tesalonika yang digembalakan oleh Paulus sendiri. Nah, saudara, akhirnya Paulus harus meninggalkan mereka karena ada misi di tempat lain. Jadi penduduk atau jemaat yang sudah terbentuk di kota Tesalonika itu, mereka terus bertahan dalam iman mereka walaupun tidak ada Paulus. Dan mereka terus seperti gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Mereka terus berkumpul bersama, memecahkan roti, mengikuti perjamuan kudus. Mereka bersatu hati. Dan akhirnya Injil semakin tersebar. Banyak orang yang mulai percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mendengar dari jauh, oh jemaat yang dia layani di Tesalonika itu ternyata masih bertahan dan makin bertambah banyak. Itu sebabnya Paulus dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan bangga dia menuliskan surat ini, ya. Dan dia terus menasehati jemaat di Tesalonika supaya mereka bertahan dalam iman walaupun ada banyak tantangan. Dan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Yaitu sebabnya kalau saudara baca suratnya di Tesalonika, di 1 Tesalonika, saudara akan melihat banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus agar mereka terus berjaga-jaga, ya, karena mereka harus menghadapi banyak tantangan. Khususnya pada akhir zaman, ya, kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima mulai dari ayat yang pertama, itu adalah nasihat untuk terus berjaga-jaga pada zaman yang akhir ini. Nah, itu sebabnya sebelum dia menutup suratnya,
Mulai dari ayat yang ke-12, 1 Tesalonika 5, dia memberikan nasihat-nasihat terakhirnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia mengatakan dalam ayat yang ke-12, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ya sampai di sini, ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, saudara, dalam petunjuk yang terakhir atau salam penutup, Paulus menyisipkan satu nasihat. Hormatilah orang-orang yang bekerja keras, pemimpin-pemimpin rohani yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang mengajar kamu. Hormatilah mereka dalam kasih, sebab pekerjaan mereka itu. Saudara, ini adalah nasihat yang diberikan supaya jemaat di Tesalonika terus bisa bertahan. Mereka harus memiliki pemimpin rohani yang mengarahkan, yang mengayomi mereka sehingga mereka boleh terus bertahan dalam iman. Dan Paulus menasihatkan, ikuti mereka. Tunduk taat kepada mereka, sebab merekalah yang memperhatikan jiwamu. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 17. Coba kita baca ayat ini sama ayat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, saya akan bacakan sekali lagi dari terjemahan lain, yaitu versi yang mudah dibaca. Dia mengatakan seperti ini, taatilah para pemimpinmu dan terimalah kuasanya. Mereka bertanggung jawab atas kamu. Jadi mereka selalu mengawasi untuk menjaga jiwamu. Taatlah pada mereka supaya mereka bersuka cita dalam pekerjaannya. Jangan menyusahkannya karena tidak ada gunanya bagimu. Saudara, ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada para pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang. Secara pribadi, saya sebagai gembala sidang seringkali merasa kesulitan ketika memberitahu, ketika menegur. Kadang-kadang mungkin kata-kata saya terlalu keras atau mungkin kurang bijaksana, sehingga ada yang merasa, aduh kok gitu sih ya, Bu Grace kenapa begitu ya kepada saya, apa dia gak suka lagi sama saya dan sebagainya. Seringkali disalah mengerti. Nah saudara, tetapi kalau saya tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, saya bersalah kepada Tuhan. Karena saya diberi tugas untuk membimbing, untuk bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu sebabnya tolong jangan salah mengerti ketika kami para pemimpin harus memberikan nasihat atau mungkin teguran. Jangan salah mengerti, karena itu kami lakukan dengan hati yang penuh kasih dan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Sebaliknya juga sebagai manusia biasa, kadang kami sebagai para pemimpin itu bisa salah ya. Kami manusia biasa yang juga punya kelemahan. Tolong beritahu kami dengan hati yang kasih, supaya kami bisa mengerti dan memperbaiki. Nah, itu yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya, dia juga mengatakan kepada jemaat ayat yang ke-13
bagian akhir, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, ini nasihat dari seorang gembala kepada domba-dombanya. Seorang gembala ingin agar domba-dombanya itu terawat, hidup sehat, dan berkembang, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Itu sebabnya Paulus menasihati supaya mereka saling memperhatikan di antara sesama anggota jemaat. Kalau ada yang salah, tegur dengan kasih. Kalau ada yang gak tertib, ingatkan mereka dengan kasih. Yang lemah, bela haknya. Dan sabar seorang terhadap yang lain. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak homogen, yang sangat heterogen, dengan berbagai macam karakter, latar belakang, budaya yang berbeda-beda. Itu sebabnya tiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Saya nggak bisa memperlakukan Bu Evi sama dengan saya memperlakukan Mada misalnya ya, WL kita. Beda, karena tiap orang itu unik. Nah itu sebabnya mari kita miliki hati yang penuh kasih itu. Inilah yang menjadi kunci kesatuan, persatuan di dalam jemaat Tuhan. Sebagai sesama saudara seiman, kita ini adalah keluarga. Ya, itu sebabnya kalau ada keluarga kita yang salah, ya tolong dinasehati, ditegur. Kalau masih ndablek jewer begitu ya, ayo balik. Ya, begitu. Supaya kita bisa tetap menjaga jiwa-jiwa ya pada jalan yang benar. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan Paulus memberikan banyak nasihat, tapi saya akan lompat dalam ayat yang ke-19. Di situ Paulus juga mengatakan janganlah padamkan roh itu. Roh di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan di surga, tapi dia sudah diberikan di dalam hidup orang percaya. Saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara? Amin. Ketika saudara percaya Yesus, saat itulah Roh Kudus yang menghuni bait Allah, yaitu rumah Tuhan, yaitu di dalam tubuh kita. Dia ada di dalam kita. Jangan lupa itu. Tapi seringkali yang terjadi adalah orang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka lupa kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Dia adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita sibuk mencari pertolongan ke sana kemari. Ketika kita kepepet, kita dalam masalah, kita cari bos kita cari orang tua kita, teman. Mereka mungkin bisa menolong kita. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu, cari. Sorry, saya tidak ada waktu lagi buat kamu. Kamu terlalu merepotkan saya. Mau cari kemana lagi saudara? Semua akan seperti itu karena manusia itu sangat terbatas. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada orang lain. Itu sebabnya di dalam keluarga Allah, kita perlu saling memperhatikan. Karena mungkin ada saudara-saudara kita yang lemah, yang perlu dibantu. Ulurkan tangan dengan sukacita, dengan sukarela. Jangan dengan gerundel, ya, karena itu enggak ada manfaatnya. Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat, jangan padamkan roh Allah. Apa artinya memadamkan roh Allah? Jangan mengekang. Ya, saudara, ini bisa diartikan dalam konteks pribadi, roh Allah yang ada dalam hidup kita, maupun di dalam konteks jemaat. Ya. Apa maksudnya memadamkan roh? Ya, hari Jumat kemarin dalam ibadah Dopafis kita sudah belajar apa artinya memadamkan roh. Memadamkan roh itu sama dengan seperti kita memadamkan api yang menyala, ya. Ya, bahasa Inggrisnya itu to quench, ya.
secara harfiahnya artinya mematikan nyala api. Nah saudara, kita ingat pada saat hari Pentakosta, 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus turun ke atas masing-masing orang percaya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lidah api atau nyala api yang ada di atas kepala orang-orang percaya. Nah, api itu menunjukkan kehadiran. Ya, kalau saudara kena api, saudara pasti merasa sakit. Ya, api Roh Kudus itu hadir untuk menunjukkan kehadiran Allah di tengah mereka. Ada kuasa di dalam kehidupan orang percaya. Api itu punya kuasa, saudara. Api yang kecil, dia bisa membakar hutan yang luas. Nah, seperti itulah cara kerja Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu menyala di dalam hidup orang percaya, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang berani, yang tangguh. Dia tidak akan takut terhadap segala macam tantangan. Nah, itu sebabnya Roh Kudus itu nyala apinya harus terus kita jaga, kita pelihara, kita kipasi supaya terus menyala. Tetapi kita bisa memadamkan api itu baik dengan sengaja maupun enggak sengaja. Kita biarin aja, kita lupakan dia. Kita abaikan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hidup sembrono, kita hidup dalam dosa. Kita puas-puasin nafsu kita. Itulah tindakan di mana Roh Kudus bisa padam dalam hidup kita. Kita tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita hanya mengikuti ego kita mengikuti pikiran kita sendiri. Kita lupa memberikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kenapa? Ada orang Kristen yang katanya ada Roh Kudus di dalamnya, ternyata bisa jadi orang yang lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada loh saudara, banyak. Kalau saudara pergi ke penjara, di situ banyak orang Kristen dengan segala macam kejahatannya. Dari yang hanya curi ayam sampai yang besar-besar, membunuh, memperkosa, narkoba, segala macam pokoknya. Kenapa? Katanya dia orang Kristen, katanya ada Roh Kudus, tapi kenapa bisa seperti itu? Ternyata karena Roh Kudus tidak diberi ruang dalam hidupnya. Tidak diberi kesempatan untuk memimpin, mengarahkan, menasehati, menuntun. Nah, itu sebabnya secara umum memadamkan roh itu artinya berkata tidak dengan sengaja, mengatakan tidak terhadap pimpinan Roh Kudus. No, sorry, aku gak mau dengar. Nah, ini yang menjadi kegelisahan Paulus. Jangan sampai jemaat di Tesalonika itu padam rohnya. Karena kalau padam itu bahaya. Itu alarmnya bunyi ngoeng-ngoeng terus. Ya. Demikian juga Paulus pernah mengatakan kepada jemaatnya yang dia bangun di kota Galatia. Coba kita baca Galatia 3 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Galatia 3 ayat 3, sudah? Oke, kita baca sama-sama, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mulai dengan Roh Kudus, mulai hidup baru dipimpin Roh Kudus, sudah bagus. Tapi sayang, gak dilanjutkan. Akhirnya yang memimpin siapa? Siapa yang memimpin? Dagingnya sendiri, nafsu, ego.
yang memimpin hidupnya. Sayang sekali. Itu sebabnya Paulus mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Setolol itu. Nah, itu lebih keras lagi ya. Saya nggak mau lebih keras lagi, nanti saudara merasa saya marah ya. Tapi ini yang sering terjadi pada orang percaya. Mereka tidak lagi mempercayai Roh Kudus. Mereka tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai hidupnya, untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengarahkan. Ketika Roh Kudus mulai membisikkan di dalam hati kita, kamu jangan seperti itu ya. Kamu jangan melupakan aku ya. Tapi kita pura-pura nggak dengar. Roh Kudus kemudian nggak bisik lagi, mungkin dia teriak ya. Mengingatkan kita, tapi kita tutup telinga kita rapat-rapat. Nah, inilah contoh ketika kita mulai memadamkan roh itu dalam hidup kita. Selanjutnya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, nah ayat yang ke-20 ini dalam 1 Tesalonika 5 tadi, ini ada hubungannya dengan ayat 19. Ayat 19 mengatakan janganlah padamkan roh, ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah saudara, apa korelasinya? Apa hubungannya antara memadamkan roh dengan menganggap rendah nubuat? Apa sih nubuat itu? Nah, nubuat kalau kita tahu ini adalah salah satu dari karunia Roh Kudus ya. Dalam Roma 12 ayat 6 mengatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. Jadi nubuat ini sebetulnya adalah karunia. Sesuai dengan iman kita. Nah, tapi saudara, kalau kita perhatikan pada saat hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya pada saat itu, dan mereka kemudian berbicara dengan bahasa-bahasa lain, orang mengira mereka sedang mabuk anggur. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ketika mereka diejek, dihina, orang-orang ini sedang mabuk anggur ini. Kenapa kok mereka ngomong dengan bahasa-bahasa lain? Ya. Apa yang dikatakan? Petrus kemudian berkhotbah dan dia mengutip dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba tolong tampilkannya Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah saudara, kita bandingkan. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya dicurahkan pada orang-orang tertentu saja. Entah dia imam, entah dia nabi, entah dia raja, atau siapa yang ditunjuk. Itu adalah individu-individu tertentu. Tetapi pada zaman perjanjian baru, sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus itu diberikan secara universal kepada semua orang percaya. Nah, jadi semua orang percaya juga diberi karunia oleh Tuhan untuk bernubuat. Nah, lalu apa sebenarnya nubuat itu? Banyak orang yang berpikir bahwa bernubuat itu hanya seperti orang ngeramal tentang masa depan. Oh, nanti berapa tahun lagi akan terjadi kelaparan yang besar. Apakah seperti itu nubuat? Itu ramal, saudara.
Apa bedanya nubuat dengan ramalan? Kalau ramalan hampir sama sebetulnya, ya. Ada pemahaman yang hampir sama. Tetapi kalau ramalan itu berasal dari pikirannya sendiri atau dari kuasa lain. Tapi kalau nubuat itu berasal dari Tuhan. Di situ bedanya. Nah, saudara, nubuat itu adalah dalam pemahaman yang sekarang itu adalah menyampaikan pesan dari Allah atas inspirasi dari Roh Kudus. Jadi, nah, ini juga beda dengan kata-kata motivasi ya. Kalau orang bisa mengatakan kata-kata motivasi yang membangun, itu bagus. Tetapi itu mungkin berasal dari pikirannya sendiri. Tapi kalau nubuat, itu kata-kata yang pesan yang disampaikan dengan inspirasi dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, dia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi, kata-kata nubuat itu tujuannya untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Tetapi ini berasal dari Allah. Lalu apa arti nubuat pada zaman sekarang? Kalau Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, saat itu sebagian besar nubuat yang disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama itu sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia. Ketika dia lahir, nubuat-nubuat itu sudah tergenapi. Ketika dia mati, sebagian besar nubuat digenapi. Ketika dia bangkit, nubuat digenapi. Ketika dia naik ke surga, nubuat-nubuat digenapi. Semua, hampir semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa nubuat yang belum, yaitu tentang akhir zaman. Nah saudara, untuk itu kenapa nubuat-nubuat itu sekarang bukan lagi menunjuk kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena semua itu sudah ada di dalam Alkitab kita, di perjanjian baru, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca Alkitab, dan kemudian saudara dengan ilham dari Roh Kudus, iluminasi dari Roh Kudus, menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat, kepada orang lain, untuk saling menasehati, untuk membangun, untuk menghibur. Itulah yang disebut dengan nubuat. Jadi nubuat itu bisa berkhotbah seperti saya saat ini. Bisa juga ketika saudara dengan pimpinan Roh Kudus, saudara menasehati teman saudara, anak saudara, atau siapa yang Tuhan ingin katakan. Dan saudara taat, itu saudara sedang bernubuat. Tetapi saudara, jangan anggap semua nubuat itu pasti benar. Nah ini, masalahnya kitanya seringkali masih belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya iblis memakai celah ini. Ya, dia bisa menggunakan orang-orang untuk yang seharusnya menyampaikan kabar baik, dibelokkan oleh iblis menjadi kabar burung, menjadi berita-berita hoax. Dan itu yang seringkali membuat banyak orang tanpa disadari sudah terlena dan disesatkan. Nah, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang tidak basic pada Alkitab. Kita harus waspada, ya. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-21, 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, termasuk nubuat-nubuat. Jadi saudara, kalau saudara dengar orang berkhotbah di mimbar, ujilah, ya. Apakah dia benar-benar berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, atau jangan-jangan
Yang dia katakan itu separuh kebenaran. Bukan full dari Alkitab, tapi hanya sebagian mengandung kebenaran. Tapi sebagiannya sudah dibelokkan untuk kepentingan yang lain. Atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah itu sebabnya saudara, hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran yang memusingkan. Ada banyak pandangan-pandangan teologia yang berbeda. Itu sebabnya kita perlu sekali lagi belajar kembali dari firman Tuhan. Back to the Bible. Jangan cuma percaya baca tafsiran orang atau dengarkan khotbah di YouTube. Ya, yang saudara tidak jelas sumbernya siapa dia. Ya. Apakah benar-benar dia bisa dipercaya kebenarannya? Dari mana dia mendapatkan ilmunya? Kita nggak tahu. Hari-hari ini iblis bekerja dengan luar biasa ya. Tetapi ajaran seperti ini ya, seringkali bukan hanya terjadi saat ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan ujilah. Berarti dahulu sudah ada ya. Arti kata uji, menguji itu adalah dia memakai kata dokimaso ya, menguji dengan teliti ya. Mengapa perlu diuji? Karena ada banyak Injil yang palsu, ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu yang berkeliaran. Sudah sejak zaman Perjanjian Lama itu sudah ada nabi-nabi palsu. Perjanjian Baru ada banyak guru-guru palsu. Saat ini pun bertebaran di mana-mana. Ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu. Kita harus menguji dokimaso dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita ini benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan dan diterangi oleh Roh Kudus, maka kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin sebagian benar, kita anggap semuanya benar. Padahal itu hanya half truth. Kebenaran yang separuh. Enggak penuh ya. Itu sebabnya mari. Seorang yang bernama Warren Wiersbe dia mengatakan setan itu pemalsu. Dia mengabarkan Injil yang palsu. Dikhotbahkan oleh pengajar yang palsu. Melahirkan orang-orang Kristen palsu. Setan menumbuhkan kekristenan palsu. Tetapi sebaliknya, Tuhan menumbuhkan orang Kristen yang sejati, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya sekali lagi, ada dua sikap yang perlu kita kembangkan supaya kita tidak sampai memadamkan Roh Kudus itu. Yang pertama, haus. Ya, seperti saudara kalau lagi kepanasan, saudara haus, pengen tuh. Kalau lihat itu es yang ada di itu mixu, aduh, rasanya kepengen ya, minum ya, haus begitu ya. Nah, apa artinya haus di sini? Ada satu kerinduan, ada satu kehendak yang kuat. Harapan agar Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita tidak melihat siapa yang bicara. Mungkin pembicaranya itu anak kecil. Ya, anak kecil tadi ada ya videonya, tampilannya ya. Anak kecil yang berkhotbah. Peter bisa ditampilkan tadi yang anak kecil berkhotbah tadi. Nah, ini saudara, Tuhan pakai anak kecil ini untuk berkhotbah. Ya, saudara ada video-videonya kalau saudara mau lihat di YouTube ada. Saya nggak mau puterin di sini ya. Anak kecil, dari mana dia belajar? Mungkin dia masih SD, mungkin baru kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Tapi begitu lancar dia berkhotbah dengan penuh semangat, dengan keyakinan. Dari mana? Dia sedang bernubuat dari pimpinan Roh Kudus. Ini yang disebut karunia. Nah, kalau karunia semacam ini enggak semua orang dapat, ya. Enggak semua anak kecil nanti bisa berkhotbah di mimbar seperti dia. Ini karunia.
Tapi ada yang namanya itu semua orang diberi karunia bernubuat itu untuk saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan dengan pimpinan Roh Kudus. Itu bisa kita lakukan semuanya. Jadi yang pertama itu harus ada kehausan dari hidup kita. Ada satu kerinduan agar Roh Kudus yang memimpin. Kita nggak perlu lihat siapa yang bicara, situasinya seperti apa, gerejanya gede atau enggak, jemaatnya banyak enggak, WL-nya bagus enggak, enggak perlu saudara. Kalau di situ ada Roh Kudus, di situ ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Miliki kehausan itu. Yang kedua, selain kehausan kita juga harus punya sikap kritis. Ujilah roh itu. Menguji, enggak cuma telan mentah-mentah, semua yang kita dengar kita telan. Benar enggak dia? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Saudara, kalau saya perhatikan di toko-toko yang besar ya biasanya, kasirnya itu yang menerima pembayaran itu selalu ngelihat duitnya ini asli apa enggak. Dia pegang gini aja dia tahu, oh ini asli, ini palsu. Dari mana dia tahu? Apalagi petugas di bank ya. Pasti semua sudah tahu nih, Stephen pasti tahu ini bedanya antara uang palsu dengan uang asli ya. Karena apa? Dia sudah di training sebelumnya, dilatih. Diberi satu uang palsu dan diberi satu uang asli. Bedakan. Dia diraba, diterawang, diapakan lagi? Dilihat, ya pokoknya begitulah. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa dengan mudah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah seperti itu juga lah dengan firman Tuhan. Saudara akan bisa memiliki kepekaan untuk tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kapan? Kalau saudara belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara minta tuntunan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus, maka Dia yang akan menerangi hati pikiran kita supaya kita bisa tahu mana yang asli. Nubuat harus diuji ya, berpikir kritis. Nah, sikap apa yang pertama tadi? Sikap apa yang pertama? Haus. Yang kedua? Kritis. Ya, dua hal ini kita butuhkan di akhir zaman. Karena Roh Kudus akan bekerja pada orang-orang yang benar. Saudara dan saya, kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Ada banyak jiwa di luar sana yang menunggu kita bernubuat kepada mereka. Kita gunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk bisa memenangkan mereka datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ladang sudah menguning, tetapi sayangnya pekerjanya sedikit. Nah, apakah saudara terpanggil untuk menjadi pekerja-pekerja yang menuai ladang yang sudah menguning itu? Amin. Biarlah Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Saudara, seringkali kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menganggap rendah firman Tuhan, kita mengabaikan tuntunan Roh Kudus, dan tanpa sadar kita sudah memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita tidak menghargai, ketika firman Tuhan disampaikan, kita hanya ngantuk, kita main HP sendiri, kita tidak konsentrasi, pikiran kita kemana-mana, buyar. Kita sudah memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Baik dalam skala pribadi, maupun itu bisa mempengaruhi jemaat. Ya. Dan kita harus, satu kali kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan padamkan roh. Karena itu akan mendukakan hati Tuhan. Mari, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta, datanglah Roh Kudus. Engkau yang kurindukan.
Biarlah minyak yang baru itu mengurapi kita, mengalir memenuhi hidup kita, mengalir memulihkan kita. Dan kuasa Tuhan itu membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita sadar bahwa seringkali kita memadamkan roh itu tanpa sengaja. Atau mungkin dengan sengaja. Datanglah kepada Tuhan, mohon ampunannya, dan mintalah agar Roh Kudus itu kembali memimpin dan memenuhi hidup kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biarlah ini menjadi permohonan kita bersama. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you.
where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Bawa kami Tuhan lebih dan lebih lagi mendekat kepadamu. Di luar Tuhan, kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami sandari. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari diri kami sendiri Tuhan. Kami haus, kami rindu tuntunan firman-Mu. Kami perlu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak bisa menggantung pada manusia, pada orang lain, karena pertolongan mereka terbatas dan akan berubah. Engkaulah satu-satunya yang menjadi sandaran hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini kami masih hidup dalam dosa, karena seringkali kami memadamkan roh itu, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami. Kembalikan kami pada jalan yang benar. Dan kami persilahkan Roh Kudus bekerja secara efektif dalam hidup kami. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Khususnya di akhir zaman ini ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, baik dari luar maupun dari dalam. Kemalasan kami sendiri, ego kami. Tolong Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kami boleh berjalan setur dengan kehendak-Mu, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pemimpin kami yang sejati, gembala yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Ada berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus ya. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Sebentar kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Selama ini Tuhan Kau memberikan kami nafas dengan cuma-cuma ya Bapa. Kau memberikan Roh-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami memberikan Tuhan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan memiliki hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Rajaku.
Boleh jemaat untuk bangkit berdiri. Ratanya kali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi puji Tuhan. Keluarga kerajaan Allah. Diserah-serah dan Mari kita menundukkan kepala. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh diri kami kepadamu Bapa. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ajarkan kami selalu patuh dan taat kepada kehendak-Mu. Taat dan patuh kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Tuhan bantu kiranya kami, agar kami tidak memadamkan, kami tidak menghalangi, kami tidak menghambat, kami tidak memaksa Roh Kudus untuk pergi dari kehidupan kami, untuk tidak memimpin kami, tapi kami boleh terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sepanjang pagi hari ini kami membawa diri kami, terimalah persembahan kami Bapa, yang mewakili diri kami sebagai satu bukti bahwa kami mau menyerahkan yang terbaik untuk Engkau. Terimalah Bapa, sehingga Engkau akan memakai semua pengurus agar boleh menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kerajaan surga bisa dilebarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang bersama-sama, kami tetap mendukung doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih memerlukan dukungan doa, khususnya mereka yang masih sakit. Tuhan tolong untuk Tuhan Ibu Susi, kami juga mendoakan untuk Bapak Jimmy Budiman. Oh Tuhan, tolong jamah mereka, berikan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan untuk Tante Gyok, untuk Pak Hartono, demikian juga untuk anak Okta, untuk anak Yulia Tuhan kami, Julita Tuhan kau mau tolong juga. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Kau sudah menolong saudara-saudara kami yang sudah Tuhan menjalankan tugasnya di luar kota dan saat ini sudah ada di antara kami. Terima kasih, kami tetap mendoakan untuk saudara kami yang saat ini tetap masih melakukan tugasnya. Untuk saudara kami Kevin, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan lindungi. Kami juga mendoakan untuk saudara kami yang lain, khususnya juga untuk saudara, oh Tuhan, yang saat ini masih menunggu Tuhan hasil daripada Tuhan tes-tesnya, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan dengar doa kami, Tuhan melindungi kami semua. Dan sebentar kalau kami akan Tuhan meninggalkan tempat ini, kembali kepada kegiatan dan rutinitas kami yakin Roh-Mu menyertai kami, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa,
kecintaan daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Allah katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari Dengan wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malah